Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita baca Alkitab setiap hari. Kita akan terus membaca firman Tuhan setiap hari, karena kita harus datang kepada Tuhan setiap hari dengan berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya setiap hari iman kita dikuatkan, iman kita diasah, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, ya kan? Karena kekuatan dalam kehidupan kita itu hanya ada di dalam firman Tuhan, dan ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dimana ketika kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, di situ ada kekuatan baru, di situ ada jawaban, karena hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita, kawan-kawan. Amin. Nah, kita akan terus melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Biarlah sebelum kita memulai hari, biarlah setiap hari, itu mau pagi, mau siang atau malam, kita sempatkan, kita atur waktu untuk dapat datang kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus kita terus membangun hubungan dengan Yesus semakin erat, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita akan terus diingatkan oleh firman Tuhan, dan hidup kita akan terus kuat. Dan sekali Yesus, selamanya Yesus, sampai pada Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, hari Senin, hari awal minggu lagi ya Tuhan. Biarlah kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa kami yang telah kami perbuat ya Bapa. Biarlah hidup kami semakin serupa dengan Kristus, hidup kami semakin hari semakin dekat kepadamu ya Bapa. Lewat pembacaan firman-Mu, lewat perenungan firman-Mu ya Bapa setiap hari. Biarlah semakin hari kami mengikis dosa-dosa kami, meninggalkan satu persatu dosa-dosa kami, menuju terang-Mu yang ajaib ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kami dari hari Jumat kemarin ya Bapa. Tuhan pimpin kami ya Roh Kudus, berikan hikmat, berikan pewahyuan atas kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Kejadian 48. Kejadian 48 dengan judul perikop, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ayat 1, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ya, ayahnya Yusuf berarti Yakub ya, sedang sakit. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu dan menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka.
Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah, "Iya, siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka sepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya dan memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu
daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan Amori. Amin. Nah, kawan, di sini kita lihat bahwa Yakub, atau di sini juga disebutkan sebagai Israel. Jadi Yakub dan Israel itu satu orang yang sama, ya kan kawan-kawan. Kita ingat di pembacaan kita sebelum-sebelumnya bahwa Allah itu mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, di tengah Goshen itulah Yakub keturunan-keturunannya beranak cucu dan bertambah banyak, sehingga muncullah satu bangsa, yaitu Israel. Nah, saat ini kita belajar bahwa Yakub itu sedang sakit, ya kan. Akhirnya Yusuf datang kepada Yakub ayahnya dengan membawa kedua anaknya Manasye dan Efraim, ya kan. Jadi mungkin karena dia sakit, mungkin sudah dekat waktunya untuk meninggal gitu, ya kan. Akhirnya didatangilah oleh Yusuf, takut ada apa-apa, ya kan. Nah, kemudian Yakub itu berkata kepada Yusuf, yang pada saat di ayat 3, Allah yang Maha Kuasa itu telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku telah akan engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, akulah yang punya mereka. Akulah akan punya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Nah, jadi pada saat itu di Luz, Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub. Dia kan serta berfirman. Nah, pada zaman itu, ya kawan, Allah itu menampakkan diri kepada orang-orang pilihannya. Hanya menampakkan diri, hanya berbicara kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang yang suci, kudus, yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Nah, saat ini ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia, saat ini adalah zamannya kasih karunia. Sehingga orang sekarang sudah dapat berbicara kepada Tuhan, kepada Allah melalui Roh Kudus. Dan bisa langsung berbicara langsung kepada Allah. Kalau dulu melalui pengantara, perwakilan. Karena tidak semua orang bisa berbicara, tidak semua orang bisa ditampakkan dirinya. Yesus menampakkan diri, Allah menampakkan diri kepada seorang. Jadi mungkin ada juga yang orang Yesus menampakkan diri kepada orang-orang tertentu saat ini, ya kan. Biasanya untuk orang-orang yang akan bertobat. Kita pernah dengar cerita-cerita, kesaksian orang yang bertemu langsung pada Tuhan Yesus, tapi memang mukanya tidak kelihatan karena putih bersinar terang gitu, ya kan. Dan itu memang hanya segelintir orang yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Yesus, sehingga mereka bertobat sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, kita kebanyakan sudah percaya kepada Yesus, ya kan, amin. Ya, kita sangat bangga, kita sangat bersyukur sama Tuhan. Itulah iman. Iman itu adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, itu yang Yesus bilang. Jadi kita bersyukur, kita berbahagia karena kita percaya Yesus, tapi kita tidak melihat, tapi dapat dirasakan dan dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Tuhan Yesus itu bukan teori, kawan-kawan. Tuhan Yesus itu bukan bisa kita bicarakan atau kita debatkan, tapi Tuhan Yesus itu pengalaman hidup. Ketika orang itu memiliki pengalaman hidup dengan Yesus, dia akan percaya dan dia akan rasakan begitu indah damai sejahtera yang dia berikan kepada kita. Amin, kan? Nah, jadi di sini dikatakan Yakub akan memberkati Efraim dan Manasye karena Allah sudah berfirman bahwa Efraim dan Manasye itu adalah kepunyaannya. Dia akan memberikan keturunannya lebih banyak lagi. Ya kan, dalam pembagian ahli warisnya, warisan nama mereka akan disebutkan. Jadi Efraim dan Manasye itu akan menjadi ahli waris, salah satu ahli waris dari Yakub. Karena Allah berfirman sendiri kepada Yakub langsung gitu, ya kan. Nah, ketika diberkatilah kedua anak ini, ternyata yang lebih dulu diberkati adalah yang bungsu. Yang bungsu itu sih Efraim. Nah, Yusuf sudah mengingatkan kepada Yakub ayahnya. Harusnya yang dipegang, dia memindahkan tangannya kepada di atas Efraim. Dia bilang kepada ayahnya, jangan demikian ayah, sebab yang sulung ini adalah Manasye. Tapi ayahnya tahu, aku tahu gitu, ya kan. Jadi ternyata memang dari yang bungsu ini akan muncul bangsa yang besar, kuasanya yang lebih besar dari kakaknya Manasye. Jadi sama seperti ketika Yakub dan Esau, ya kan? Karena Yakub mengambil kesulungannya Esau, kakaknya. Jadi kita lihat itu sama, gitu, ya kan? Jadi Tuhan tidak melihat yang sulung ataupun yang bungsu, tapi Tuhan melihat hati mereka. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati mereka, kesetiaan dan ketaatan mereka. Walaupun kita bungsu, anak-anak bungsu, anak-anak yang mungkin tidak, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, orang-orang yang dipandang sebelah mata, kita ingat ada Tuhan yang membela kita, dan kita akan menjadi yang sulung dibuatnya. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah kita ahli mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin, kawan-kawan. Asalkan kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita sudah belajar mengenai tentang Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Manasye dan Efraim. Karena Manasye lah yang sulung. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, ya Bapa. Kami dapat belajar dari Yakub memberkati Efraim dan Manasye, ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin setia kepadamu, semakin taat kepadamu, ya Bapa. Mungkin orang menganggap kami sebelah mata, mungkin ada yang tidak dianggap, mungkin karena kelemahan-kelemahan kami,
Tuhan, kami mau berserah kepadamu, hanya mengandalkan kekuatan-Mu saja ya Bapa. Karena di dalam kelemahanlah kuasa-Mu Yesus sempurna di dalam kami. Biarlah kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa, sehingga kami hanya mengandalkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami semua bisa melakukannya, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami hari ini dalam pekerjaan usaha, dalam apapun yang kami perbuat, sekolah, kuliah, dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita, memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami, menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, dan kita akan lebih terus mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.